Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pengkajian terhadap kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syafiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Selesai pembahasan terkait dengan sholat Jumat dan khutbah Jumat. Terakhir sebagai penutup pembahasan sholat Jumat yaitu sunnah-sunnah pada hari Jumat. Qala rahimahullah sunanul Jumu'ah. Sunanul Jumu'ati katsirah. Sunnah-sunnah pada hari Jumat itu banyak. Ya. Yang dimaksud dengan sunnah pada hari Jumat yakni mencakup malam Jumatnya. Karena hari dalam Islam itu dimulai sejak dari malam hari. Ya, sejak dari maghrib. Dimulai dari malam Jumat sama hari Jumatnya. Ada banyak sunnah-sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan oleh seorang muslim maupun muslimah. Muslim maupun muslimah, ada banyak amalan yang disyariatkan dan disunnahkan untuk dilakukan pada malam ataupun pada hari Jumatnya. Yang pertama minha, kata beliau al-ghusl, mandi. Telah berlalu bahwa mandi Jumat hukumnya adalah sunnah. Mandi Jumat hukumnya adalah sunnah, di mana mandi ini hanya disunnahkan bagi yang mau datang salat Jumat. Disunnahkan bagi yang mau datang salat Jumat. Adapun perempuan ataukah misalnya orang yang sakit yang tidak bisa mendatangi salat Jumat atau musafir yang tidak wajib salat Jumat sehingga dia tidak hadir salat Jumat, maka tidak disunnahkan mandi. Jadi mandi Jumat ini hanya disunnahkan bagi yang mau datang. Walaupun tidak wajib Jumatan, misalnya perempuan tidak wajib Jumat, tapi kalau dia mau ke masjid untuk sholat Jumat, maka sah sholat Jumatnya dan dia disunnahkan mandi Jumat. Mandi Jumat ini paling cepat setelah subuh. Ya, paling cepat mandi setelah subuh itu sudah terhitung. Jadi kalau misalnya sudah azan subuh, terus dia mandi dengan niat mandi Jumat, maka sudah mengamalkan sunnah. Ya, ini waktu paling cepat. Kemudian walaupun demikian disunnahkan mengundurkan mandi sampai mau berangkat. Karena tujuan dari mandi Jumat adalah agar tidak ada bau-bau yang tidak sedap ketika berkumpul dengan kaum muslimin. Maka sunnahnya mandinya diundurkan sampai ketika akan mau pergi sholat Jumat. Baik. Muncul satu pertanyaan. Kalau seorang harus memilih antara dua, nanti kan disunnahkan tabkhir, bersegera untuk mendatangi salat Jumat. Bagaimana kalau ada dua pilihan baginya? Antara kalau saya cepat-cepat ke masjid untuk Jumat, saya tidak bisa mandi. Atau saya mandi tapi resikonya tidak bisa cepat-cepat ke masjid, terlambat. Dalam artian nanti jam-jam 11, setengah 12 baru saya datang. Baru saya mandi. Kalau saya mau ke masjid jam 7, ya untuk tunggu Jumat dari jam 7, saya tidak bisa mandi. Yang mana didahulukan? Mandinya atau bersegeranya? Kata para ulama rahimahumullah, yang lebih afdal dia dahulukan mandinya. Ya, tidak apa-apa dia terlambat ke masjid dalam artian jam 11 setengah 12 baru ke masjid, yang penting mandi. Dibandingkan dia cepat-cepat ke masjid jam 7, jam 8, jam 9 sudah ke masjid nungguin sholat Jumat tapi tidak mandi. Ya, tentu saya lebih afdal kalau dia menggabungkan keduanya. Sudah berlalu terkait dengan masalah mandi ini. Kemudian sunnah yang kedua at-tabkhir li ghairil imam. Bersegera mendatangi masjid, nunggu sholat Jumat di masjid. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badana. Siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi junub,
Yang dimaksud dengan mandi Jumat, mandi junub, yakni tata caranya. Tata apa? Tata caranya mandi junub, walaupun dia tidak junub. Jelas ya? Walaupun dia tidak junub, maka tata cara mandi Jumat sama seperti tata cara mandi junub. Kemudian tsumma raha, kemudian langsung setelah dia mandi dia pergi ke masjid. Ya. Fa ka'annama qarraba badanah, maka seakan-akan dia menyembelih seekor unta. Ya. Pergi ke masjid setelah mandi pagi-pagi, terus pergi ke masjid, maka pahalanya seperti menyembelih seekor unta dipersembahkan untuk Allah. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Siapa yang datang salat Jumat setelah habis mandi tidak langsung pergi, ya. Dia datang ke masjid pada waktu yang kedua, yakni agak terlambat sedikit, maka seakan-akan dia menyembelih seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarraba kabshan. Siapa yang terundur lagi berangkatnya ke masjid, ya, dibandingkan yang kedua tadi, maka seakan-akan menyembelih seekor kabsh, unta atau domba. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajajan. Siapa yang mundur lagi waktunya ke masjid, ke belakang lagi, maka dia seperti menyembelih seekor ayam. Wa man raha fi sa'ati al-khamisah fa ka'annama qarraba baydah. Dan siapa yang mepet ke masjid, ya, imam sudah hampir naik, waktu-waktu terakhir baru dia datang, maka seakan-akan dia mempersembahkan sebutir telur. Sebutir telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una dzikr. Ya, yastami'una adzikr. Ketika imam sudah hadir, maka para malaikat duduk di situ kemudian mendengarkan khutbah. Yakni para malaikat hanya mencatat, dalam riwayat lain disebutkan orang-orang yang hadir di masjid itu dicatat namanya oleh para malaikat. Siapa yang datang di waktu pertama, kedua, ketiga, dicatat nama-namanya. Ketika khatib sudah naik ke mimbar, maka buku catatan tadi ditutup, malaikat juga ikut mendengarkan khutbah. Enggak tercatat lagi namanya yang datang setelahnya. Bukan berarti salat Jumatnya tidak sah, ya, tetap sah, tapi maksudnya dia kehilangan pahala yang besar. Baik. Ini dalam Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis Aus ibnu Aus disebutkan pahala yang luar biasa bagi orang yang menyegerakan Jumat. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari sahabat Aus bin Aus, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala wa ightasal wa ghada wa batakar wa dana minal imami wa lam yalghu." Ya, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia segera mendatangi salat Jumat, kemudian dia mendekat ke imam, jadi mendekat, dia dengar dan tidak yalghu. Ya, mendekat di saf pertama, saf kedua, dekat-dekat dengan imam, dan dia tidak lagha, melakukan hal yang sia-sia, kana lahu bi kulli khutwatin amalu sanatin siyamuha wa qiyamuha. Lihat ya pahalanya. Maka setiap satu langkah ke masjid, setiap satu langkah setara dengan puasa dan sholat lail setahun. Setiap satu langkah. Ini pahala luar biasa besar. Jadi ada orang mandi bersegera pergi ke sholat Jumat, mendekat ke imam, mendengarkan khutbah, tidak lagha, tidak berbuat hal yang sia-sia, maka setiap satu langkah seperti puasa dan sholat lail setahun. Langkah kedua, puasa dan sholat lail setahun. Langkah ketiga demikian seterusnya. Ini amalan yang luar biasa besar. Sampai-sampai Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala berkata bahwa para ulama mengatakan tidak ada dalam hadis, dalam sunnah, hadis yang sahih yang lebih banyak pahalanya dibandingkan ini. Ya. Yani tidak ada satupun amalan sunnah yang sahih dalam riwayat yang lebih besar pahalanya dibandingkan berdatang ke masjid cepat-cepat. Bayangkan satu langkah apa? Satu langkah sama seperti puasa dan sholat setahun. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, dan hal ini yakni yang mengatakan bahwa ini merupakan amalan sunnah yang paling besar pahalanya dinyatakan oleh Al-Hafidz Abu Zur'ah Al-Iraqi rahimahullahu ta'ala, guru dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, dan ada banyak hadis-hadis terkait dengan masalah ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan menyegerakan Jumat? Kapan orang datang itu ke Jumat baru dikatakan mendapatkan apa? Baru dikatakan dalam hadis Aus tadi apa? Ghada wa ibtakara, cepat-cepat pergi Jumat. Apa yang dimaksud dengan ibtikar di sini? Ada dua pandangan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan yang dimaksud dengan ibtikar adalah pas terbitnya matahari. Ketika terbit matahari dia sudah pergi ke masjid, tunggu Jumat di sana.
Iya. Tunggu Jumat di sana. Baik. Kemudian ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan cepat-cepat adalah terbitnya fajar. Jadi salat subuh, habis salat subuh tinggal di masjid tunggu Jumat. Ini ada penafsiran yang lain terkait dengan ini. Dan ada yang mengatakan, ya, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tabkir bersegera adalah awal tingginya matahari. Awal tingginya matahari. Nah, awal tingginya matahari, yakni mungkin sekitar di waktu-waktu duha. Di waktu-waktu salat duha. Ya, wallahu taala alam bissawab. Dan sebagian mengatakan tadi kan terbagi 5 waktu ya. Siapa yang datang di waktu pertama seperti menyembelih seekor onta, sampai waktu kelima seperti mempersembahkan sebutir telur. Ya, sebagian mengatakan tinggal dibagi saja. Kalau misalnya matahari terbit jam 6.15, kemudian salat Jumat masuk jam 12.15, berarti 6 jam. 6 jam dibagi 5 saja, tinggal dibagi 5 waktunya. Ya, jadi datang di 1 jam pertama itu seperti onta. Ya, kemudian di 1 jam berapa? 1 jam 1 jam dibagi 5 berapa? 62, 12 ya. 12 kali 5 nanti ya. 1 jam 12 menit yang pertama berarti seperti onta. Kemudian berikutnya seperti menyembelih seekor sapi dan seterusnya. Wallahu alam bissawab. Ya, intinya adalah disunnahkan untuk bersegera mendatangi sholat Jumat, cepat-cepat. Maka suatu hal yang meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan sunnah adalah ketika seorang terlambat mendatangi sholat Jumat. Nanti bunyi salawat misalnya atau bahkan azan pertama dia datang, baru datang. Ini tentu saja secara umum. Kalau ada yang punya kewajiban lebih besar daripada itu, maka dia ikuti kewajiban. Misalnya kerja di kantoran, ada jam istirahat. Di sini tidak boleh dibilang saya mau dapatkan pahala ini dari jam 9 saya pergi ke masjid. Tidak boleh, kamu di kantor istirahatnya jam berapa? Kan begitu. Itu kewajiban, kamu dibayar, kamu digaji. Haram hukumnya kamu tidak masuk kantor atau cepat-cepat keluar dari kantor hanya gara-gara mau mendatangi sholat Jumat. Tidak boleh. Ya, mendatangi ini hukumnya sunnah. Sementara terikat dengan jadwal jam istirahat di kantor itu hukumnya wajib karena kamu digaji untuk itu. Jelas ya? Nah, maka ketika bertentangan dengan kewajiban, ya tidak boleh seorang kemudian menyepelekan kewajibannya kepada hak manusia dengan alasan ibadah. Enggak. Allah Ta'ala tidak mengizinkan ada orang menzolimi orang lain mengatasnamakan Allah. Oh, saya mau ini, saya mau itu atas nama karena ini agama. Enggak. Kalau kamu terikat dengan janji kepada orang, kamu dibayar, kamu harus penuhi perjanjian tersebut. Ya, tidak boleh membawa-bawa agama kemudian melanggar perjanjian, melanggar tugas. Ya, karena kamu digaji dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian para fuqaha rahimahumullah disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, wattabkiru li ghairil imam. Disunnahkan menyegerakan mendatangi Jumat kecuali imam. Ini pengecualian ya. Jadi sunnah segera mendatangi sholat Jumat tidak berlaku bagi imam. Yani imam yang dimaksud di sini si khatib tentu saja. Khatib. Dan di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat yang jadi khatib dia juga imam. Jadi makanya disebutkan sama saja. Nah, bagi imam atau khatib disunnahkan dia datangnya nanti mau khutbah. Nanti mau khutbah. Tidak disunnahkan cepat-cepat. Kenapa? Itulah menjadi kebiasaan Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi di masjid itu ada pintu khusus, ada pintu umum, ada pintu khusus untuk imam keluar masuk. Nah, nanti tiba saatnya berkhutbah baru Nabi SAW datang. Baru Nabi SAW datang. Jelas sampai sini? Wallahu a'lam bissawab. Cuman kata para ulama, disunnahkan imam datang ini terlambat, ya. Terlambat karena Nabi SAW tidak disebutkan dalam riwayat beliau datang terus duduk dulu. Enggak, beliau masuk langsung khutbah. Tapi kalau bukan berarti terlarang karena ini hukumnya sunnah. Ya, apalagi melihat kondisi zaman sekarang. Khatib kalau enggak datang setengah jam sebelum jadwal sudah deg-degan pengurusnya, kan begitu. Nah, maka yang seperti ini tentu saja wafaan bil ahad, ya, memenuhi perjanjian karena kan jadwal itu sudah perjanjian.
Ya, sudah janji ya jadwalnya sekian. Maka ada baiknya kalau memang dia mau mengundurkan, dia informasikan atau yang semacamnya. Kalau tidak diinformasikan, ya bagusnya segera agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi tidak juga terlalu cepat ya. Setidaknya mungkin beberapa 15 menit menjelang jadwal khutbah misalnya baru dia datang. Dan kalau si khatib datang sementara waktu belum dimulai, disunnahkan dia tahiyatul masjid sebelum duduk. Ya. Kalau si khatib sudah datang sementara belum tiba waktunya khutbah, maka disunnahkan dia tahiyatul masjid. Baik. Ini pengecualian yang pertama yaitu imam. Imam itu sunnahnya datang belakangan. Kemudian orang kedua yang disunnahkan juga terlambat, disunnahkan juga tidak terburu-buru, bahkan disunnahkan dia daimul nanti datang ketika mau sholat, yaitu daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang hadasnya tidak berhenti-berhenti, kentut terus, tidak ada berhenti-berhentinya, ya, kencing terus, tidak ada berhenti-berhentinya, netes-netes terus gitu ya. Ini daimul hadas sudah berlalu di pembahasan tohara. Orang seperti ini apa? Sholat dalam konteks darurat saja. Maka dia kalau bisa datangnya ke masjid nanti mau sholat, bukan sebelum khutbah malahan. Kalau dia misalnya ada orang berpenyakit seperti itu, kentut-kentut terus ya, atau misalnya kalau kentut sih tidak masalah, datang ke masjid nanti menjelang menjelang khutbah, datang nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau kayak kencing terus, itu buang najis di dalam masjid, walaupun dia pakai popok dewasa misalnya, itu bukan hal yang dianjurkan. Ya, jelas sampai sini bahkan diharamkan, bisa jadi diharamkan. Tapi karena dia berpenyakit, maka diberikan uzur. Tapi sebaiknya dia datang nanti mau qomat, supaya dia tidak terlalu lama dalam masjid. Atau misalnya dia datang cepat, dia tunggu dulu di luar. Ditunggu di luar masjid ya, kayak sebagian orang nunggu gitu di luar. Nanti qomat baru masuk, supaya dia tidak terlalu lama dalam masjid. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan orang yang lain juga yang tidak disunnahkan, ini tambahan ya, yang ketiga, orang yang tidak disunnahkan bersegera, ya tadi, orang yang punya pekerjaan yang mana jam istirahatnya menjelang sholat Jumat. Maka di sini tidak disunnahkan dia bersegera. Dia wajib memenuhi jadwal istirahat, nanti istirahat baru keluar Jumat, tidak boleh sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga, qala rahimahullah wat tandhif, bersih-bersih. Melakukan sunanul fitrah misalnya motong kuku, motong kumis, ya, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut di kemaluan. Ya, sunnah-sunnah fitrah disunnahkan melakukan ini di hari Jumat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu kepada kami untuk memotong kuku. Setiap berapa hari itu? 40 hari kalau nggak salah dalam riwayat, ya. Ya 40 hari. Ya, ini tentunya kalau panjang kukunya. Berikutnya dan sunnah memotong kuku itu ketika ini nih kayak gini kan sudah kelihatan putih ya. Nah, itu yang kelihatan putih itu yang disunnahkan dipotong sudah. Nah, kalau kalau orang panjang kukunya sudah lebih, ada kelihatan itu batasnya. Ya, batas antara kuku yang panjang dengan masih merah kukunya sama yang warnanya agak merah dengan yang putih. Nah, yang putih itu yang disunnahkan untuk dipotong. Ya. Demikian pula mencukur kumis. Mencukur kumis sunnahnya dipotong ketika sudah yang melewati bibir atas saja. Ya, yang turun melewati bibir atas. Ya. Kumis itu sunnahnya dipendekkan, bukan dicukur habis sebenarnya ya. Dalam sunnah kumis itu hanya dipendekkan, tidak dicukur habis, tidak dikerok habis gitu. Nah, itu pun sunnah dicukur ketika kumisnya sudah nyebrang ke bibir atas. Jadi yang digunting cuman sebatas bibir yang lewat turun ke bibir atas, itu saja. Ya. Adapun selainnya yang masih di atas bibir dibiarkan, ya. Dibiarkan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, walubsu thiyabil bid, memakai pakaian putih. Ini sunnahnya. Ya, disunnahkan memakai pakaian putih. Atasannya, bawahannya, kalau perlu kopiahnya, semuanya. Disunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Nah, atau misalnya apakah putihnya putih polos atau putihnya adalah warna dasar tapi ada campuran motif atau
pola yang lainnya, tapi warna dasarnya putih, ini insyaallah taala sudah masuk. Ya. Dan memakai pakaian berwarna putih pada hari Jumat lebih utama dibandingkan memakai pakaian baru tapi bukan yang berwarna putih. Ya, memakai pakaian putih di hari Jumat lebih utama dibandingkan pakaian baru tapi bukan putih. Ini berkebalikan dengan sholat Id. Kalau sholat Id utamanya pakaian baru walaupun bukan putih dibandingkan pakaian lama tapi putih walaupun putih gitu. Jadi pada hari Jumat disunnahkan warna putih. Di Lebaran disunnahkan yang baru walaupun bukan putih. Walaupun bukan putih. Baik. Karena itulah sunnah membeli pakaian Lebaran tiap Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, ini termasuk sunnah. Jelas ya, termasuk sunnah. Jadi bagi yang mampu melakukannya, maka disunnahkan membeli pakaian yang baru. Nah, karena memakai pakaian baru pada hari Id lebih afdal dibandingkan pakaian lama walaupun berwarna putih. Tentunya selama tidak masuk dalam bentuk tabdzir. Kemudian pakaian warna putih ini disunnahkan pada hari Jumat kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama ketika hari Jumat bertepatan dengan hari Id. Kita katakan tadi kalau hari Id yang mana lebih utama? Pakaian yang baru. Ya, hari Jumat utamanya warna putih. Nah, kalau ketemu Jumat dengan Id maka didahulukan Id. Didahulukan apa? Id. Yakni dia ke Jumat juga dengan pakaian barunya. Ya. Dia pergi sholat Id dengan pakaian baru, dia pergi sholat Jumat juga dengan pakaian yang barunya yang dia pakai Id tadi. Kenapa? Karena sholat Jumat terkait dengan sholat tok, sementara hari Id terkait dengan hari, sepanjangan hari. Jelas ya? Maka didahulukan sholat sunnah pada hari Id, yaitu dengan pakaian yang baru. Baik, kemudian pengecualian yang kedua ketika lagi kencang angin, ya, menerbangkan debu dan semacamnya, maka di sini kalau pas hari Jumat angin lagi kencang-kencang terbangkan debu, kotoran dan semacamnya, maka di sini tidak disunnahkan memakai pakaian berwarna putih. Tidak disunnahkan memakai pakaian berwarna putih karena itu bisa dengan cepat mengotori pakaiannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Sudah. Kemudian para fuqaha rahimahumullahu taala mengatakan disunnahkan bagi imam untuk pakaiannya lebih, dalam tanda kutip, lebih mentereng dibandingkan pakaian makmum. Yani dia lebih wah pakaiannya, bukan dalam maksud untuk terlalu berlebihan, tapi Allah taala mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum, ambillah perhiasan kalian setiap kali mendatangi masjid. Karena khatib ini akan berbicara, memberikan nasihat, dan pakaian yang berwibawa itu akan memberikan taksir, pengaruh kepada audiensnya. Dibandingkan kalau pakaiannya biasa-biasa saja, maka dianjurkan bagi imam, bagi khatib maksudnya, untuk menambah lebih baik pakaiannya dibandingkan pada umumnya. Iya, wallahu a'lam bissawab. Sunnah berikutnya wat-tatayyub, memakai wangi-wangian. Memakai wangi-wangian ini juga termasuk amalan yang disunnahkan. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id riwayat Imam Abu Daud, ya, man yaghtasala yaumal jumu'ah wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin in kana inda thumma atal jumu'ata falam yatakhatta a'naqan nas thumma shalla ma kataba Allahu lahu thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yafrugha min salatihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian memakai pakaian terbaiknya, kemudian memakai wangi-wangian kalau dia punya, kemudian mendatangi masjid dan tidak melangkahi orang, tidak melangkahi di sini orang, langkah di bahunya gitu. Ya. Nah, kemudian dia sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Apakah sholat sunnah mutlak, tahiyatul masjid, ba'da wudu, sholat qabliyah Jumat, pokoknya diperbanyak sholat sampai imam datang. Setelah itu dia diam sampai selesai sholat Jumat, maka kanat kafaratan lima bainahuma wa baina jumu'atil lati qablaha wa ziyadati salasati ayyam. Maka itu semua menjadi penggugur dosa antara Jumat itu dengan Jumat depannya, ditambah 3 hari, jadi 10 hari. Ya, terampun dosa-dosanya selama 10 hari ke depan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian
ada dua orang yang tidak disunnahkan memakai wangi-wangian pada hari Jumat. Pengecualian ini. Jadi hukum asalnya orang yang mau datang sholat Jumat disunnahkan pakai wangi-wangian. Kecuali dua orang. Satunya haram, satunya makruh. Yang pertama orang yang lagi muhrim. Lagi muhrim haji atau umrah, ya pasti bahar Jumat di atas. Tentu saja tidak boleh pakai wangi-wangian. Karena wangi-wangian ini hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim. Ada damnya, wajib bayar dam karena dia melanggar mahdharatil ihram. Ya, maka diharamkan bagi muhrim haji maupun umrah untuk memakai wangi-wangian walaupun pada hari Jumat. Ini jelas. Pengecualian yang kedua kalau dia sementara puasa. Kalau dia sementara puasa bertepatan hari Jumat, maka tidak disunnahkan pakai wangi-wangian. Menurut Ibnu Hajar rahimahullah. Kenapa? Karena dalam puasa disebutkan dalam hadits qudsi wa yada'u syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya untuk saya, kata Allah. Yang namanya syahwat itu kan hal-hal yang disukai oleh jiwa. Nah, parfum, wangi-wangian termasuk hal yang disenangi oleh jiwa, maka disunnahkan juga ditinggalkan ketika puasa. Walaupun bertabrakan dengan sunnah pakai wangi-wangian pada hari Jumat. Kaidahnya ketika berkumpul pada suatu amalan dalil yang mensyariatkan dan dalil yang melarang, maka didominankan dalil yang melarang. Pakai parfum hari Jumat, ada dalil yang mensyariatkan, tapi juga ada dalil yang tidak, yang mengatakan tidak disyariatkan. Maka di sini didominankan sisi yang tidak disyariatkan. Makanya para fuqaha mengatakan hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa di hari Jumat untuk memakai wangi-wangian. Walaupun pendapat yang lain mengatakan tetap disunnahkan, dan ini juga pendapat sebagian ulama boleh untuk diikuti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sunnah berikutnya wal masyi bisakinah. Berjalan dengan sakinah. Dalam hadis disebut sebagian ulama menyebutkan dua sifat, as-sakinatu wal waqar. Apa bedanya sakinah dengan waqar? Terjemahan bebasnya tenang gitu. Datang sholat Jumat dengan tenang. Perbedaannya sakinah itu waqar, sakinah itu tenang pada anggota tubuh. Jadi dia tidak pergi sholat Jumat begini tangannya, ya kan? Nah, atau noleh ke sana kemari, ya, atau pesisilan gitu ya tindakannya. Nah, jadi waqar sakinah artinya waqar anggota tubuhnya, tangannya jalan, ya, tidak bergerak ke sana kemari, tidak, ya, kakinya juga tidak, misalnya ada ditendang batu atau yang semacamnya, enggak, tenang dia berjalannya. Ya, itu apa? Sakinah. Kalau waqar hatinya tenang, ya. Hatinya apa? Tenang. Nah, ini disunnahkan. Dikatakan al-masyu, disunnahkan berjalan kaki. Maka selama memungkinkan berjalan kaki, disunnahkan berjalan kaki menuju ke masjid dibandingkan berkendara. Selama memungkinkan. Kalau misalnya sudah jauh jaraknya atau misalnya dekat tapi memang dia tidak mampu berjalan, ya sudah pakai kendaraan tentu saja. Tapi selama memungkinkan berjalan, maka disunnahkan berjalan dengan sakinah, dengan tenang, yakni anggota tubuhnya tidak bergerak ke sana kemari. Kemudian sunnah berikutnya wal qira'atu awi dzikru fit tariqi aw fil masjid. Membaca Al-Qur'an atau berzikir di jalan atau ketika di masjid. Ya, dia berzikir atau membaca Quran, mengulangi hafalannya kalau dia punya hafalan Quran, atau mengulangi hafalan mutun kalau dia punya hafalan matan dalam ilmu agama, ya, atau dia berzikir. Dia berzikir ketika di jalan atau ketika tiba di masjid dan belum berkhutbah. Belum khutbah belum dimulai, maka dia membaca Quran disunnahkan atau memperbanyak zikir. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian sunnah berikutnya wal insatu lil khutbah. Diam mendengarkan khutbah. Diam mendengarkan khutbah dikategorikan sunnah-sunnah Jumat. Ini tentu saja selain dari 40 orang, ghairu muayyan. Adapun 40 orang termasuk si khatib wajib mendengarkan khutbah. Karena sudah berlalu pada syarat sah khutbah, khutbahnya harus didengarkan oleh minimal 40 orang. Si khatib 1 tambah 39 makmum. Ya? Kapan yang mendengarkan khutbah kurang dari 40 orang? Min ahlil kamal.
Ahli kamal itu muslim, balik, akil, apalagi merdeka, laki-laki dan mustautin. 6 orang asli di situ. Maka perempuan nggak terhitung, anak kecil nggak terhitung ke dalam 40, musafir nggak terhitung, mukim juga nggak terhitung. Jelas ya? Jadi harus minimal 40 orang yang mendengarkan. Nah, kalau sudah ada 40 orang yang mendengarkan rukun Jumat, rukun khutbah Jumat, maka yang lain hukumnya sunnah mendengarkan khutbah. Yang lain sunnah mendengarkan khutbah. Kenapa? Karena ada dalam pembahasan usul fikih, mereka mengatakan an-nahyu yaqtadil fasad. Larangan itu kalau dilanggar mengharuskan ibadahnya tidak sah. Nah sekarang, kalau kita katakan mendengar khutbah wajib bagi semua makmum, berarti siapa yang tidak mendengarkan tidak sah Jumatnya. Itu konsekuensinya. Kalau dikatakan wajib mendengarkan khutbah untuk semuanya, konsekuensinya kapan ada orang tidak mendengarkan khutbah, maka batal sholat Jumatnya. Paham ya? Ya. Para fuqaha mengatakan wajib 40 orang mendengarkan khutbah. Jadi kalau yang mendengar khutbah cuma 30 orang, tidak sah memang Jumatnya. Jadi 40 orang ini dialah yang wajib mendengarkan khutbah. Siapa 40 orang itu? Enggak ditentukan. Yang penting sudah cukup 40 kira-kira. Misalnya di masjid yang jamaahnya 100, ini insya Allah 40 orang sudah ada yang dengar ini. Dapat lain. Maka yang lain hukumnya apa? Sunnah. Makruh kalau dia berbicara ketika imam berkhutbah. Makruh bagi selain 40 orang itu. Karena itulah dalam hadis disebutkan faqad lagauta idza qulta li sahibika ansit ya yaumal jumu'ah wal imamu yakhthub faqad lagauta. Kalau kamu berkata kepada temanmu diamlah pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, faqad lagauta, engkau telah berbuat lagu, sia-sia. Kata para fuqaha, maksudnya lagauta bukan batal salat Jumatnya, tapi kurang pahalanya. Dan kurang pahala itu konsekuensinya makruh. Lah sampai sini? Ya, bukan wajib. Ya, bukan apa? Bukan wajib. Wallahu a'lam bissawab. Karena itulah para fuqaha rahimahumullah mengatakan bagi 40 orang wajib mendengarkan khutbah. Selain dari 40 orang ini sunnah bagi mereka yang lain. Yani makruh, mengurangi pahala Jumatnya kalau dia berbicara ketika imam sedang khutbah. Jelas ya? Walaupun demikian para fuqaha mengecualikan ada beberapa keadaan di mana orang yang mendengarkan khutbah boleh berbicara. Ya, orang yang mendengarkan khutbah boleh berbicara. Sekali lagi ini pengecualian bagi yang bukan 40. Kalau 40 itu tidak boleh sama sekali. Diam, dengar khutbah. Rukun khutbahnya maksudnya. Sudah berlalu kemarin pembahasannya. Nah, selain dari 40 orang ini, hukumnya sunnah mendengarkan khutbah. Makruh bisa menghilangkan pahala Jumatnya atau menguranginya kalau dia berbicara. Kecuali 4 jenis orang. Yang pertama adalah orang yang melihat suatu kemungkaran, yang khawatir kemungkaran itu atau keburukan itu terjadi kalau tidak diingatkan. Kalau tidak diingatkan. Nah, misalnya ada orang masuk masjid, orang buta misalnya. Nah, orang buta mau masuk atau dikhawatirkan nabrak pintu atau nabrak dinding apa tiang masjid, dibilang awas. Jelas ya? Awas. Atau diberitahu jangan di situ. Ini boleh. Atau ada kemungkaran yang terjadi. Misalnya ada orang di masjid, orang lagi khutbah, dia buka HP-nya misalnya dia main judi atau melihat apa, ditegur. Tidak boleh. Jelas ya? Itu diperbolehkan. Bahkan nahi mungkar hukumnya wajib. Jelas ya? Nahi mungkar hukumnya wajib. Apalagi kalau cuma dia yang tahu kemungkaran, jadi fardu ain bagi dia. Jelas? Dia diperbolehkan untuk berbicara mengingkari kemungkaran tersebut. Yang mana kalau tidak diingkari saat itu akan terjadi. Ini pengecualian yang pertama, boleh berbicara. Baik, kemudian yang kedua, mengajarkan orang lain dengan kebaikan, walaupun bukan wajib, bukan yang meninggalkan haram, sunnah, tapi amalannya itu najis, diamalkan saat itu. Misalnya menyuruh anak kecil untuk diam, mengganggu khatib, mengganggu khutbah, ribut-ribut di belakang. Ya. Cukup satu orang datang, suruh diam. Jelas ya? Dan itu dibutuhkan sekarang untuk diam, bukan untuk ilmu yang mau diamalkan nanti. Sekarang. Jelas ya? Nah, atau ada teman yang ngobrol-ngobrol diberitahu, diam. Orang khutbah yang ribut. Jelas ya? Ini termasuk pengecualian dari orang yang dilarang tadi. Yang ketiga adalah menjawab salam.
Menjawab salam. Orang yang masuk masjid pada dasarnya disunnahkan mengucapkan salam. Kapan sunnah mengucapkan salam? Sebelum khatib naik ke mimbar. Kalau khatib sudah naik ke mimbar, ada orang masuk masjid, dimakruhkan memulai salam. Dimakruhkan mengucapkan salam. Tapi walaupun makruh, yang mendengarnya wajib menjawab. Walaupun khatib sedang berkhutbah, wajib dia menjawab. Karena menjawab salam hukumnya wajib. Nah, jadi mengucapkan salam ketika masuk masjid sementara khatib sudah naik, hukumnya makruh. Tapi kalau ada yang melakukan hal yang makruh tersebut, maka yang mendengarnya wajib menjawab. Ini pengecualian yang ketiga. Pengecualian yang keempat, mendoakan orang bersin. Syaratnya kalau dia bilang alhamdulillah. Ada orang bersin di samping kita, bersin kemudian dia bilang alhamdulillah, disunnahkan menjawab yarhamkallah walaupun khatib sementara berkhutbah. Baik. Ini 4 pengecualian bolehnya berbicara ketika khatib sementara berkhutbah. Ingat, pengecualian ini hanya berlaku bagi selain 40. Adapun 40 orang itu wajib hukumnya untuk mendengarkan rukun khutbah. Itu pun perhatikan, yang wajib didengarkan itu rukun khutbah, yang 8 itu. Adapun yang lain, ceramah bahasa Indonesianya, itu hukumnya tidak wajib. Itu sunnah. Hatta bagi 40 orang itu. Walaupun bagi 40 orang itu. Jelas ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selesai rukun khutbah, di khutbah pertama kita sudah dengar semua, wajib. Sisanya ceramahnya hukumnya sunnah. Paham ya? Hukumnya sunnah karena tidak menentukan keabsahan ya salat Jumat. Baik, wallahu alam bissawab. Ya, ini selesai sunnah-sunnah yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Sudah masuk waktu? Sudah. Ya, azan dulu. Baru kita tambahkan beberapa sunnah yang lain. Masih ada yang belum disebutkan oleh penulis rahimahullah.
حي على الفلاح Baik. Kemudian ada tambahan beberapa sunnah-sunnah pada hari Jumat atau pada malam Jumat yang belum disebutkan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, disunnahkan membaca surah Al-Kahfi dari awal sampai akhir pada malam Jumat dan siang harinya. Yani disunnahkan dibaca di malamnya saja atau di siangnya saja atau malam dan siangnya, dua-duanya. Dibaca 2 kali. Di malam harinya dan di siang harinya. Iya. Kenapa? Karena di dalam riwayat disebutkan man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Dalam riwayat lain man qara'aha lailatal jumu'ah. Membacanya malam Jumat. Jadi ada siang, ada malam, maka disunnahkan dua-duanya. Di malamnya dan di siang harinya dibaca 2 kali. Yani 1 kali siang malam, 1 kali siang. Dikatakan man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka diberikan cahaya bagi dia antara Jumat ini dan Jumat depan. Nah, sunnah membaca surah Kahfi ini berlaku bagi semuanya, bukan hanya yang mau hadir salat Jumat. Laki-laki, perempuan disunnahkan baca semuanya. Baik. Dalam riwayat Al-Baihaqi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal bait, maka diberikan cahaya kepadanya antara rumahnya dengan Ka'bah. Ya. Antara rumahnya dengan Ka'bah. Ini sunnah tambahan yang pertama, membaca surah Al-Kahfi di malam maupun siang hari Jumat. Yang kedua, memperbanyak doa di malam dan di hari Jumatnya. Ya, memperbanyak doa. Karena hari Jumat ini termasuk waktu-waktu yang mulia, hari-hari yang mulia. Ya. Dan berdoa di hari-hari yang mulia itu termasuk waktu yang mustajabah. Disebutkan dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa doa itu dikabulkan pada malam Jumat. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa doa itu dikabulkan pada malam Jumat. Dan kita tahu ada waktu sedikit waktu mustajabah pada hari Jumat. Di mana kapan seorang berdoa di situ dikabulkan oleh Allah. Ya, kapan waktu sebentar ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan habis asar pada hari Jumat menjelang maghrib. Ya, antara asar dengan maghrib. Ya. Namun pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'iyah, waktunya adalah sejak khatib naik ke mimbar sampai selesai salat Jumat. Di situ waktu mustajabah. Sejak khatib naik ke mimbar sampai selesai salat Jumat. Ya, sampai sini. Nah, karena itulah disunnahkan mengaminkan semua doa yang dipanjatkan oleh imam di mimbar. Disunnahkan makmum mengangkat tangan, kemudian mengaminkan doa Doa imam, doa khatib ketika dia berkhutbah. Terutama tentu saja doa khatib di khutbah yang kedua. Disunnahkan mengangkat tangan, mengaminkan. Jelas sampai sini? Nah, berdasarkan keumuman dalil. Dan ini salah satu sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, mengaminkan doa khatib ketika khatib berkhutbah. Disunnahkan mengangkat tangan. Nah, sebagian orang tidak mengamalkannya. Tapi ketika misalnya disebutkan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah setiap Jumat beliau mengangkat tangan ketika beliau jadi makmum. Beliau mengangkat tangan kemudian mengaminkan doa imam. Baru dia percaya bahwa itu betul-betul sunnah. Ini tentunya merupakan kebodohan. Ya, merupakan bentuk fanatik dan tidak merujuk kepada para ulama as-salaf dalam hal ini. Yani
nanti diberikan ucapan ulama belakangan baru percaya. Ya. Jelas sampai sini? Para ulama dari zaman dahulu sudah menyebutkan disunnahkan mengaminkan doa imam, dan namanya doa disunnahkan mengangkat tangan. Ya, doa khatib. Wallahu a'lam bishawab. Maka kalau tidak mau pusing dengan perbedaan pendapat, ya berdoa sepanjang Jumat saja, mau malamnya mau siangnya. Untuk malam harinya ada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, untuk antara khutbah, mulai khutbah sampai salam ada ucapan mayoritas para fuqaha Syafi'iyah, bahkan itu yang utama dalam mazhab. Yang habis asar sampai maghrib juga ada pendapat, kalau nggak salah dalam mazhab Hanabilah, ya seperti itu. Jadi kalau tidak mau pusing dengan itu, berdoa di waktu-waktu yang semua ulama mengatakan ini nih. Ya, karena kapan dia berdoa di semuanya tidak akan luput salah satunya. Baik. Kemudian sunnah berikutnya adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di malam dan di malam dan di siang harinya, hari Jumat. Secara umum memperbanyak salawat itu disyariatkan. Kapanpun, dimanapun. Ini termasuk zikir-zikir yang bisa dibaca kapan dan di mana saja. Ya. Jelas ya, memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam konteks doa. Dalam konteks apa? Doa. Ya. Makanya kalau ada orang bilang kalau mau sesuatu, pengen sesuatu kepada Allah salawat saja, itu bukan maksudnya salawat toh, salawat dan doa. Ya, karena disunnahkan kalau kita menginginkan sesuatu kepada Allah, ya sunnahnya minta kepada Allah doa. Nah, cuman doa itu sunnahnya diawali oleh salawat dan hamdalah. Ya, jadi kalau ada yang misalnya mengatakan kalau pengen sesuatu salawati saja, maksudnya salawati saja, kalau dia maksudkan salawat saja itu kurang tepat. Jelas ya? Tapi kalau maksudnya bersalawat dalam konteks dia membuka doa, yakni saya berdoa minta kepada Allah, itu disunnahkan, tidak ada iskal. Iya. Maka memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di malam dan hari Jumat. Kata Nabi SAW, "Aksiru minas salati alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah." Perbanyaklah membaca salawat kepadaku pada hari dan malam Jumatnya. Ya, fa man shalla alayya salatan sallallahu bihi asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, dari hadis Abu Hurairah, "Man shalla alayya yaumal jumu'ah 80 marrah, ghufirat lahu dzunubu 80 sana." Siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat selama 80 kali, maka diampuni dosa 80 tahun. Ya, subhanallah. Siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat 80 kali, maka diampuni dosanya 80 tahun. Nah, ini salah satu keutamaan yang besar. Karena itulah suatu hal yang aneh. Ya, suatu hal yang aneh ketika seorang muslim itu sangat zuhud dalam masalah salawat. Sepekan dihitung berapa kali dia salawat kepada Nabi SAW itu terhitung, bisa dihitung pakai jari. Ini hal yang sangat aneh ketika seorang mengaku cinta kepada Nabi SAW, tapi sangat kurang sekali salawatnya kepada Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah disunnahkan minta izin kepada imam kalau mau mendirikan sholat Jumat di masjid yang baru. Sunnahnya tidak wajib. Jadi mendirikan sholat Jumat di masjid yang baru asalkan terpenuhi semua syarat-syaratnya, itu bukan saya ulangi. Mendirikan sholat Jumat pada dasarnya tidak butuh izin imam, tidak butuh. Tapi sunnahnya. Kecuali kalau masjidnya berbilang di suatu tempat, maka di sini wajib izin sama imam, pemerintah. Karena pemerintah akan mempertimbangkan ini kira-kira berdekatan, tadinya jamanya satu jadi terpecah, gitu ya. Malah tadinya syaratnya terpenuhi, gara-gara terbagi dua jadinya tidak terpenuhi. Ya. Maka di sini pemerintah punya kewajiban untuk mempertimbangkan memberikan izin kepada masjid-masjid yang baru untuk mendirikan Jumat kalau sudah ada masjid di sekitarnya. Ya, karena kalau tidak terpenuhi syarat ta'addud al-jumu'ah, maka tidak boleh dia memberikan izin. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.